Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Kita gak salah, Van. Apa yang terjadi sama langit itu bukan kehendak kita. Yang salah itu manusia bangsat yang berkamuflase jadi ibuku. Kata itu yang Irfan ingat sekarang. Karena kejadian semalam, langit dibawa ke rumah sakit besar yang ada di kota kabupaten untuk diperiksa lebih lanjut. Ada besar kemungkinan langit akan dikirim ke Surabaya untuk pengobatan lebih baik. Kabar ini jelas diterima Pak Dadang. Beliau langsung pesan travel paginya setelah Jagat memberikan kabar. Lintang dan Nara dibawa oleh Jagat, hanya Irfan yang memantau kondisi sekarang. Sheila tetap dilarang Jagat untuk keluar dari rumah karena ibu dan mbaknya bisa bersikap agresif. Jagat masih belum tahu alasan Angel mengeluh kesakitan di bagian perutnya. Seharusnya itu faktor menstruasi biasa saja, tapi mengingat kelakuan buruk Angel sedikit membuat Jagat curiga. Kembali pada keadaan sekarang. Jagat bersama istri dan anak pertamanya sedang makan siang di kantin rumah sakit. Langit masih di ruangan periksa, si kecil menggemaskan Jagat masih belum sadarkan diri. Dengan bantuan dari dokter Bayu yang ikut menemani untuk mencari rumah sakit terbaik di kota kabupaten. Dimakan, Bu. Kenapa gak suka? Nara hanya memainkan makanannya dari semalam. Kalau gak suka sama makanannya, Mas pesankan lagi. Ibu sedih karena adik tidak bersama kita, Ayah, ucap Lintang. Ibu jangan sedih terlalu lama. Kasiang adik bayi. Petik 2. Nara hanya diam tak bersuara. Kejadian saat sang mertua menghantam kepala anaknya dengan mangkuk kaca terngiang di kepalanya. Ia menatap anak pertamanya dengan sedih. Lintang masih bisa menguatkan dirinya saat seperti ini. Tangannya digenggam dengan lembut oleh Jagat. Sapuan halus terasa di punggung tangannya. Jagat sangat mengerti keadaan Lintang dan Nara sekarang. Ia harus kuat dengan keadaan sekarang demi anak dan istrinya. Makan ya, kalau kamu sakit, adik bayinya juga sakit. Kakak Langit pasti sedih lihat kamu sakit. Laki-laki cantik itu mengangguk-angguk kepalanya. Suap, ya, iya. Selesai makan siang. Mereka kembali ke ruangan Langit, kebetulan dokter sudah keluar selesai memeriksa. Jagat diminta ikut bersama sang dokter, membiarkan Nara dan Lintang menemani Langit di kamar inap. Suasana ruangan dokter pasti pada umumnya. Berwarna putih dengan aroma pengharum ruangan ditambah aroma antiseptik. Ada berkas-berkas di meja kerja, pulpen. Jagat duduk di hadapan dokter perempuan yang menangani anaknya. Jangan terlalu tegang, Pak, katanya. Tapi itu tidak membuat Jagat baik-baik saja. Jelas ia masih takut dengan kondisi anaknya. Tenang dulu, Pak, anak Bapak baik-baik saja. Luka yang diterima tidak terlalu dalam sehingga pasien tidak akan dirujuk ke rumah sakit besar. Tidak ada kerusakan parah pada bagian kepala. Bersyukur pemukul mengenai pelipis anak Bapak. Jadi, ada 11 jahitan di pelipis kanan anak Bapak. Petik 2. Jagat terdiam mendengarkan. Ada efek lain dari lukanya gak, Dok? Efeknya lainnya yang berasal dari lukanya gak ada, tapi yang saya sarankan ke Bapak dan Ibunya. Jika pasien sudah sadarkan diri dan merasa lebih baik untuk beraktivitas segera dibawa ke psikolog karena bisa saja anak Bapak mengalami trauma. Baik, Dok. Nanti obat pereda nyerinya bisa ditebus di apotek rumah sakit, ya, Pak. Resep obatnya sudah saya tulis juga. Dokter itu menyerahkan kertas berisikan obat-obat yang dikonsumsi oleh Langit. Semoga anaknya lekas sembuh dan bisa berkumpul bersama keluarga lagi. Ya, Pak. Terima kasih, Bu Dokter. Setidaknya ini kabar baik untuk mereka. Jagat kembali ke ruangan, samar-samar ia bisa mendengar suara teriakan bahagia dari Lintang dan ocehan sederhana anak itu. Ia mengintip dari kaca pintu.
Langit sudah sadar. Jagat melihat istrinya terus memeluk tubuh Langit enggan untuk dilepaskan. Pegangan tangan Lintang pada sang adik terasa sangat nyaman. Langit bisa tersenyum bahagia melihat saudara dan ibunya. Dengan satu kali tarik napas, Jagat mendorong pelan pintu ruang inap. Ayah. Langit kesenangan melihat superhero-nya datang. Peluk. Ayah mau sama ayah. Jagat menggelengkan kepalanya. Harus banyak istirahat kakak. Jangan banyak gerak gitu. Ia memberikan kecupan pada pipi gembul anaknya. Lintang temani adek dulu. Ayah sama ibu mau ambil obat adek dulu. Kok adek sih? Kakak, dong. Bibir itu maju ke depan menandakan ia sedang tak suka. Ulang-ulang. Abang temanin Kak Langit dulu, ya. Ayah sama ibu mau ambil obat kakak dulu. Siap, ayah. Jagat merangkul tubuh kecil istrinya. Seharusnya Nara bisa merasa lebih baik setelah mendapatkan anaknya sudah sadar. Selesai menebus obat di apotek rumah sakit, ia bersama dengan istrinya kembali duduk di kantin rumah sakit. Jagat sudah menceritakan segalanya tentang keadaan Langit dan trauma yang mungkin bisa Langit alami. Nara ikut adil mungkin dalam rasa trauma yang Langit rasakan nanti. Tapi harapan mereka adalah tidak adanya rasa trauma itu. Sebentar, sayang, ada telepon. Ia menatap panggilan suara dari Irfan. Halo, Ja. Terdengar suara derap langkah kaki dari seberang. Kamu ngapain? Oh, gue lagi olahraga. Ja, bapakmu suruh balik secepatnya kalau bisa soalnya ada yang mau dia omongin. Tentang apa? Mbak Angel. Om Dadang minta pendapat kamu. Mungkin 3 hari lagi. Aku kabarin nanti. Sepertinya Jagat tahu sesuatu tentang masalah Angel. Malam itu Jagat merasa segala benar-benar memuakkan, saudara dan ibunya. Terkadang Jagat berpikir untuk apa memiliki keluarga jika ia tidak merasakan kasih sayang itu. Jagat dipandangkan sebagai penghasil uang bagi ibu dan saudaranya. Menjadi satu-satunya anak laki-laki membuat Jagat menanggung kata, menghidupkan keluarga, selalu di sana. Bahkan saat Jagat menikah dengan Olive rasa tekanan itu juga masih ada dan semakin bertambah. Ibu selalu menganggap orang-orang yang bersama Jagat akan menghambat pemberian uang antara Jagat dan Aning. Mas, panggil Nara baru keluar dari kamar kecil. Kamu gak tidur? Ini udah malam banget buat mikirin sesuatu. Tangan kecilnya menyisir surai hitam sang suami. Kamu gak salah, Mas. Kita gak ada yang mau begini, Mas. Ia kecup kening berkerut suaminya ini. Kita lupain pelan-pelan. Oke, memang susah, tapi buat apa kita ingat-ingat terus? Enggak ada guna, Mas. Yang ada buat kita sakit, mending kita isi dengan sesuatu yang bahagia aja. Makasih, sayang. Tapi bukan itu yang Mas pikirin. Terus apaan? Tubuh kecil Nara diangkat Jagat untuk duduk di atas perutnya. Dedek lihat, deh, ayah main rahasia sama kita. Nara mengusap perutnya sendiri sambil berbicara pada sang anak. Kasihan kita tidak diberitahu sama ayah. Jagat terkekeh pelan, tangannya menepuk-nepuk pinggang ramping sang istri sambil bergumam pelan. Kamu gini aja cantik, Dek, gimana kalau begitu? Bisa-bisanya Jagat berpikir mesum saat ini. Posisi sekarang memang sangat berbahaya untuk si mantan duda. Kamu ngomong apa? Enggak ada. Istirahat Gih, sini aku peluk. Nara merebahkan badannya di atas badan sang suami. Wajahnya ia letaknya di dada bidang itu sambil bermain dengan rambut-rambut halus di sekitar dagu. Mas Jagat. Laki-laki itu sudah mulai terpejam. Nanti adik bayinya udah lahir, kita kasih nama apa, ya? Terserah kamu aja, cantik. Mas ngikut, ya? Udah aku kasih nama Jagat Bagaskoro aja, celetuk Nara kesal. Ia menggigit leher suaminya. Rasain. Tangan kecil memukul bahu lebar Jagat, namun segera dihentikan takut tangan si cantik sakit. Apa? Lihatlah wajah memerah saat menahan tangis itu. Menggemaskan. Sang dominan membelai wajah cantik itu dengan sayang.
Betapa beruntung dirinya mendapatkan istri seperti Nara. Kap, ia memberikan kecupan tipis di hidung pesek sang istri. Maaf, enggak terima maaf dari Mas Jagat. Kok gitu, sih? Udah gak sayang sama Mas lagi. Jagat sedikit membenarkan posisi berbaringnya. Kita pikirin sama-sama, tapi nanti ya, Mas lagi capek banget. Kasihan suami aku. Diusapnya kepala Jagat. Jangan terlalu dipikirin. Mas masih ada aku buat berbagi masalah. Jangan mau stres sendiri. Gunanya aku sebagai pasangan Mas itu buat berbagi kalau ada masalah kayak sekarang. Makasih sayang, tapi kamu lagi hamil. Sedikit aja, kan? Bisa kurangin rasa pusing Mas Jagat. Laki-laki itu malah tertawa bukannya menjawab. Mas Jagat udah gila. Iya, gila sama Nara. Ih, mulutnya, ya, sudah pintar. Keduanya tertawa bersama-sama. Tak apa-apa Nara tidak tahu penyebab kepusingan Jagat, tapi ia masih bisa membuat suaminya tertawa lepas seperti sekarang ini. Plak, ini yang kamu sebut kerja, Angel. Teriak Dadang pada anak perempuannya ini. Dada laki-laki tua itu terasa teriris karena kebenaran yang ia dapatkan sekarang. Kurang apa Bapak sama kamu Angel? Kamu mau apapun selalu Bapak kasih, Bapak usahakan, tapi kamu. Dadang tak kuat melanjutkan ucapannya lagi. Warga desa memenuhi kediaman orang tua Jagat. Kepulangan laki-laki beranak 3 itu disambut dengan keriuhan. Ia meminta Nara dan anaknya tetap di rumah bersama dengan Irfan. Selama 3 hari di rumah sakit untuk menunggu keadaan Langit stabil dan pemeriksaan mental si kecil. Langit positif mengalami trauma pada mangkuk kaca dan orang yang memukul kepalanya. Jagat jelas melarang ibunya untuk mendekati anak dan istrinya lagi, meskipun itu hanya berada di depan tangga rumah pun tidak boleh diperbolehkan. Penyebab Angel terus merasakan sakit sudah diterima oleh Jagat. Bidan Poskesdes sudah memberitahu masalah yang dialami oleh Angel. Maafin Angel, Pak. Angel bakal gugurin kandungannya. Baf. BUGH. Sial. Jagat tidak bisa menahan luapan amarahnya sampai membebaskan pukulan telak pada wajah kakaknya. Angel terjatuh dari sofa dengan keadaan wajah yang lebam dan luka di sekitar bibirnya. Teriakan, suara benda berjatuhan membuat suasana semakin kacau. Kamu tuh manusia bangsat, Angel. Kamu mau gugurin gimana lagi? Anak yang ada di dalam perut menjijikkan itu sudah lama mati. Bahkan bayi kecil gak berdosa aja gak sudi dilahirkan sama manusia menjijikkan kayak kamu. Maafin aku, Mas. Aku salah, maafin aku. Plak, Mbak mau uang kan? Sampai rela jual harga diri Mbak ke orang-orang, bahkan sampai ke suami orang. Puas, senang dapat uang hasil dari membukakan kaki. Mbak pikir dengan begitu Mbak bisa kaya. Selama Mbak kuliah itu gunanya apa? Ngejual diri. Jagat, laki-laki itu menoleh pada Aning. Wanita itu menatap putranya tak suka. Ia tidak akan mau menghina anaknya sendiri di depan orang banyak walaupun perbuatan sekeji apapun itu. Kamu gila. Otak kamu sudah dicuci sama si sundal itu. Yang ibu banggain itu yang sundal bukan istri aku. Teriak Jagat sambil menunjuk wajah kakaknya. Selama ini aku sabar, Buk. Sabar sama sikap kalian yang semena-mena sama istri aku, anak-anak aku. Jagat menjaga agar pernapasannya tetap tenang. Mau bagaimanapun wanita di hadapannya sekarang ada ibunya, orang yang kelahiran Jagat ke dunia. Mas Jagat, itu suara Nara. Melihat kedatangan Nara membuat Aning semakin marah. Ia berjalan menghampiri istri dari anaknya, namun terhenti karena kalimat yang lontarkan. Sekali ibu lukai aku, jangan harap Mas Jagat anggap ibu ada di dunia ini. Langkah Aning terhenti. Nara menarik napas pelan dan membuangnya secara perlahan, menatap ke arah sang suami. Pulang, gak guna kamu ladenin manusia tanpa pendidikan ini, celetukan Nara membuat suasana semakin panas. Kamu ngomong ini itu gak akan berguna. Ujung-ujungnya tetap aja sama. Iya, Dek.
Jagat menatap bapaknya dan ibunya bergantian. Maaf bu, pak. Jagat gak. Jagat menggantung perkataan merasa semuanya berat untuknya, orang tua atau anak dan istrinya. Jagat gak perlu pedulikan mereka. Tapi balik lagi ke Mas Jagat, aku gak akan ngelarang. Kalau memang mau hidup jadi boneka aja silahkan, aku gak akan maksa Mas buat lepas. Pilihannya cuma satu, ikut aku pulang atau di sini sama kekacauan yang sama sekali kamu gak tahu apa-apa. Nara berlalu pergi. Kedatangan ke sini hanya ingin suaminya terlepas dari jeratan keluarga yang membayangkan. Maafin Jagat, Pak. Ini pilihan Jagat. Nara tidak melarang Jagat bertemu keluarganya atau memberikan perhatian, tapi terlibat dalam masalah itu tidak ada gunanya sama sekali. Malam itu Aning kehilangan sumber uangnya dibandingkan anaknya sendiri. Wanita tamak. Angel menangis dalam pelukan adiknya, Sheila. Wanita itu mengadu tentang rasa sakitnya yang dimarahi dan ditinggalkan oleh Jagat dan bapaknya sendiri. Aning tidak ingin membantu sama sekali. Wanita gila itu terkurung di dalam kamar bersama dengan teriakan sang suami. Semuanya kacau karena uang saja. Sheila tidak berkomentar apapun. Ia tidak tahu harus bersikap apa. Angel banyak berbuat salah di dalam kasus ini, bermain bersama banyak laki-laki, membunuh anak sendiri tanpa disadari, berhubung badan berlebihan, mencela ipar sendiri. Sheila cukup sadar diri untuk tidak bertindak seakan-akan orang baik. Cukup mendengarkan dan menemani saja sudah cukup baginya. Dari malam itu karma bagi Angel berjalan. Wanita itu diperintah Dadang untuk menikah bersama laki-laki yang bermain dengannya. Dalam arti laki-laki mana yang rela menikah dengan wanita tidak perawan lagi dan bekas banyak laki-laki. Hari itu juga Pak Dadi meminang Angel dan meminta agar Angel menerima tawarannya agar bisa hidup bahagia, bukannya Angel suka dengan kejantanan laki-laki tua itu. Untuk apa takut? Angel hanya bisa menangis. Aning tidak berkomentar apapun. Tanpa orang-orang ketahui ia tersenyum senang dengan pernikahan Angel dan Dadi, sumber uangnya datang. Tak masalah Jagat tidak menghidupkannya lagi, tapi suaminya masih mengirimkan uang dan Angel menikah dengan juragan sawah dan pemilik rumah sewa di kabupaten. Hiks maaf Jagat, dari tadi Angel terus mengatakan hal tersebut. Tak ada yang merias. Dadang tidak memperdulikan bagaimana acara berlangsung yang ia inginkan hanya pernikahan tetap berjalan saja. Maafin Mbak, Jagat tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Orang yang ia jaga kehormatan malah menjual dirinya sendiri murah. Dalam pernikahan Angel dan Dadi tidak ada cinta ataupun kasih sayang, laki-laki tua itu penuh akan nafsu. Tergila-gila dengan cara bermain Angel dan tubuh molek wanita cantik ini. Rumah Dadi ramai akan warga yang bergotong royong untuk acara pernikahan. Tak ada yang berani berkomentar ataupun berbisik saat acara berlangsung karena mengingat sifat angkuh Aning dan Dadi ini sangat luas biasanya. Dari kejauhan Jagat menonton bersama dengan Irfan. Bersyukur, Van, kamu gak nikah sama mbakku, katanya sedikit bercanda. Iya, mana mungkin kamu mau sama bekasan orang lain. Mending cari yang perawan lah. Serahmu aja, Jagat dan Irfan tertawa pelan. Selesai membantu membangun panggung untuk acara hiburan nanti malam. Aku lapar, Van. Balik dulu, aku mau makan masakan istriku. Irfan mendengus malas mendengar perkataan sahabatnya barusan. Sangat mengolok-olok dirinya yang belum ada status sama sekali. Laki-laki itu berharap agar Angel bahagia dengan pernikahannya sendiri. A few hours later. Pelan-pelan, Pak. Jerit Angel merasa hentakan itu semakin kuat dan cepat. Bukannya kamu paling suka sama milik saya, Angel. Enggak usah malu-malu didengar orang desa, bisiknya. Kulit tak lagi kencang itu bersentuhan dengan punggung Angel. Kegiatan suami istri berlangsung lama, bahkan ia tak sanggup mengimbangi stamina laki-laki tua ini. Lihat saja, akan Angel balas jika ia berhasil membuat laki-laki tua ini mati. Bangsat, Angel,
Kamu bisa seenak ini, bisa saya buka usaha rumah bordir buat kamu sama teman-teman lonte kamu itu. Hembusan napas, erangan, desahan, dan teriakan nikmat terus bersahutan. Angel mulai ketakutan mendengar perkataan Dadi yang akan membuatnya menjadi pekerja malam. Tidak, jangan sampai itu terjadi. Bersambung.